Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firena Noverinda Hidayat dengan nomor BP 1910853018 akan melakukan presentasi tentang materi Global Value Chain dengan studi kasus analisis dimensi GVC pada mebel kayu di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Politik Perdagangan Global. Apa itu GVC? GVC adalah adanya proses produksi yang melibatkan banyak negara dan dalam setiap tahapan yang diproduksi terdapat change atau rangkaian nilai yang bertambah atau value adding activity dari suatu proses ke proses lainnya. Seorang ahli bernama Porter mengatakan bahwa rantai nilai atau value chain yang efektif merupakan kunci keunggulan kompetitif atau competitive advantage yang dapat menghasilkan nilai tambah atau value added bagi suatu industri. Rantai nilai atau value chain dapat digambarkan sebagai keseluruhan aktivitas dalam membawa barang dan jasa melalui fase produksi yang beragam kemudian dikirimkan kepada konsumen akhir melalui pemasaran. Meskipun partisipasi GVC terkait dengan kegiatan ekspor dan impor, mereka pada dasarnya adalah konsep yang berbeda. Mengekspor dan mengimpor adalah keputusan perusahaan untuk berpartisipasi dalam pasar global yang tidak menekankan alokasi nilai tambah dalam rantai produksi. Sementara GVC berfokus langsung pada alokasi nilai tambah aktual di balik transaksi. Selanjutnya, contoh dari GVC. Yang pertama, petani kopi Colombia dan pihak Starbucks. Kita dapat melihat bahwa harga kopi dinaikkan hingga berkali-kali lipat dari harga awal dari pembelian dari petani. Selanjutnya, contoh yang kedua dari iPhone yang ternyata dari total harga yang dibayarkan konsumen sebesar $420 hanya sampai ke tangan produsennya 20% dan sisanya 80% jatuh ke tangan Apple sebagai perancang dan pihak yang melakukan riset. Yang berarti masih adanya ketidakseimbangan distribusi pembagian margin dalam value chain tersebut. Selanjutnya kita masuk ke dalam dimensi dari GVC. Yang pertama ada input-output structure, yang mana dimensi ini mengidentifikasi aktivitas utama atau segmen utama dalam GVC dan bertujuan untuk mengidentifikasi dinamika dan struktur perusahaan yang terlibat dalam masing-masing tahapan value chain. Selanjutnya yang kedua yaitu dimensi geographical scope, yang mana berfokus pada bagian wilayah atau negara yang terlibat dalam komponen aktivitas divisi. Selanjutnya governance. Governance bukan hanya mengenai pihak mana yang memiliki kekuatan untuk mengontrol apa yang terjadi di dalam value chain, tetapi juga mengatur peraturan atau regulasi bagaimana suatu value chain akan dijalankan oleh para pemain yang terlibat. Governance juga berhubungan dengan hubungan antara perusahaan dengan para stakeholder-nya. Perusahaan dibagi menjadi dua macam berdasarkan siapa yang menentukan value chain-nya, yaitu consumer-driven dan producer-driven. Aktivitas dalam suatu global value chain dibedakan menjadi aktivitas MNC atau multinational company, perusahaan lokal, pihak pemerintah negara bersangkutan, organisasi-organisasi, dan lain-lain. Selanjutnya dimensi institutional context, yang berbicara bagaimana lokal, nasional, dan internasional memengaruhi setiap tahapan GVC. Selanjutnya kita masuk kepada studi kasus kita pada hari ini, yaitu analisis dimensi GVC pada mebel kayu di Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang pertama kita akan menganalisis input-output strukturnya, yang mana kita mengidentifikasi dinamika dan struktur GVC di perusahaan mebel kayu. Yang pertama input. Input merupakan bahan yang dibutuhkan untuk membuat mebel kayu. Bahan-bahannya adalah kayu-kayu yang dipasok dari perhutani, pedagang kayu lokal, pedagang kayu luar, petani hutan rakyat, dan industri plywood. Yang kedua, production for exports.
yaitu logging atau menebang dan sawmilling atau menabur. Perusahaan besar sebagian mendatangkan kayu gelondongan kemudian dibelah menjadi kayu solid di perusahaan. Sebagian yang lain mendatangkan kayu dari pemasok dalam keadaan kayu solid siap pakai. Kegiatan yang dilakukan oleh industri skala besar adalah mengolah bahan baku menjadi produk mebel jadi. Kegiatan spesifik yang dilakukan industri skala besar adalah pembelahan kayu, pemotongan, pembuatan komponen mebel, perakitan, finishing, warehousing, uji konstruksi, packaging, dan ekspor. Kegiatan spesifik yang dilakukan industri skala kecil dalam proses produksi mebel pada dasarnya sama dengan kegiatan spesifik produksi industri skala besar. Kemudian packing yang dilakukan oleh perusahaan packing. Selanjutnya processing untuk menjadi meja, kursi, dan furnitur kayu lainnya. Sebagian industri skala kecil memproduksi mebel kayu tapi tidak sampai proses finishing. Mebel setengah jadi yang belum di finishing itu akan didistribusikan ke perusahaan finishing mebel kayu. Kegiatan spesifik yang dilakukan perusahaan finishing ini adalah mengumpulkan mebel setengah jadi dari industri skala kecil yang ada di bawahnya. Mebel setengah jadi yang dikumpulkan tersebut selanjutnya akan di finishing. Perusahaan finishing ini juga melakukan kegiatan ekspor secara langsung. Selanjutnya distribution dan market. Kegiatan ini dilakukan oleh importer, retailer, perusahaan konstruksi, IKM mebel kayu. Perusahaan yang juga melakukan ekspor adalah perusahaan wholesaler ekspor. Perusahaan ini kegiatan spesifiknya adalah mengumpulkan mebel kayu jadi dari industri skala kecil yang ada di bawahnya. Produk yang dikumpulkan selanjutnya akan diekspor kepada perusahaan importir. Retailer adalah perusahaan yang melakukan penjualan langsung kepada konsumen akan tetapi tidak melakukan kegiatan produksi mebel kayu. Perusahaan tipe ini akan mencari perusahaan lain yang mampu memasok mebel jadi. Lingkup kegiatan spesifik yang dilakukan oleh perusahaan retail adalah mengimpor mebel kayu atau mengumpulkan produk mebel kayu jadi dari industri mebel kayu. Kemudian dimensi yang kedua yaitu geographical scope. Globalisasi industri mebel kayu didukung oleh keberadaan infrastruktur transportasi serta keberadaan teknologi informasi dan komunikasi. Fase-fase rantai nilai mebel kayu melingkupi berbagai wilayah geografis baik tingkat lokal, nasional, dan global. Lingkup geografis rantai nilai mebel kayu pada tingkat lokal menunjukkan keterlibatan tiap kabupaten atau kota dalam GVC baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam lingkup nasional, Daerah Istimewa Yogyakarta memerlukan pasokan bahan baku dari wilayah-wilayah lain di Indonesia. Cina, Taiwan, dan Jerman berperan sebagai pemasok alat produksi. Negara yang mengambil peran sebagai pelaku impor atau retailer dalam rantai nilai mebel kayu, Daerah Istimewa Yogyakarta meliputi 90 negara di dunia. Dimensi selanjutnya itu governance. Governance dalam rantai nilai mebel kayu, Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan segala aturan, koordinasi, regulasi, kontrol, dan kendali yang berjalan dalam proses berlangsungnya rantai nilai baik yang formal maupun informal. Tipe governance yang ada pada rantai nilai mebel kayu Yogyakarta adalah tipe governance market, balance, modular, captive, dan hierarchy. GVC yang baik harus terus di-upgrade. Dalam proses mengupgrade tersebut, tidak bisa hanya melibatkan satu pihak saja, tetapi perlu melibatkan seluruh stakeholder dalam GVC. Stakeholders adalah siapa saja yang berkepentingan atau terkena dampak atas value change perusahaan. Stakeholder tersebut termasuk pelanggan, pemasok, para karyawan, pemegang saham, pemerintah, masyarakat di sekitar lingkungan. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengupgrade value chain adalah dengan melakukan partnership. Sebagian kegiatan upgrading yang dilakukan sudah berupaya untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ada. Kegiatan upgrading dalam mendorong pelaku rantai nilai mebel kayu lokal untuk melakukan aktivitas intangible juga sudah dilakukan baik oleh pelaku sendiri atau stakeholder terkait. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata.
Terima kasih sudah menyaksikan sampai selesai. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.